Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah sebuah video untuk mempelajari mata kuliah Civic Education dengan judul Pintar Civic Education dalam Sekejap. Materi ini disusun untuk mahasiswa-mahasiswi STQ Sekolah Tinggi Ilmu Al-Quran Al-Muntaih untuk membantu memahami mata kuliah Civic Education. Paket pertama, khusus mata kuliah pendidikan kewarganegaraan atau disingkat dengan PKN, merupakan pendidikan yang memfokuskan pada pembentukan warga negara yang memahami dan mampu melaksanakan hak-hak dan kewajibannya untuk menjadi warga negara Indonesia yang cerdas, terampil, dan berkarakter yang diamanatkan oleh Pancasila dan Undang-Undang 1945. PKN secara substantif menyangkut sosialisasi, diseminasi, dan aktualisasi konsep, sistem, nilai, budaya, dan praktek demokrasi melalui pendidikan yang meliputi unsur-unsur hak, kewajiban, dan tanggung jawab warga negara dalam suatu negara. PKN atau Civic Education adalah sebuah program pendidikan yang berusaha menggabungkan unsur-unsur substantif yang meliputi demokrasi, HAM, dan masyarakat madani melalui model pembelajaran yang demokratis, interaktif, dan humanis dalam lingkungan yang demokratis untuk mencapai suatu standar kompetensi yang telah ditentukan. Paket 2. Hubungan nilai, norma, dan moral. Nilai adalah kualitas yang bermanfaat bagi kehidupan manusia. Nilai dijadikan landasan atau motivasi tingkah laku. Nilai itu bersifat abstrak. Wujud yang lebih konkret dari nilai tersebut adalah merupakan suatu norma. Untuk menentukan seseorang itu bermartabat atau tidak diperlukan tolak ukur yang dinamakan norma. Makna konsep adalah suatu pernyataan yang masih bersifat abstrak atau pemikiran untuk mengelompokkan ide-ide atau peristiwa yang masih dalam angan-angan seseorang. Makna kata nilai atau value dapat diartikan sebagai harga, makna, isi, dan pesan, semangat, atau jiwa yang tersurat dan tersirat dalam fakta, konsep, dan teori, sehingga bermakna secara fungsional. Makna norma adalah tolak ukur benar salahnya suatu sikap dan tindakan manusia, aturan yang berisi rambu-rambu atau ukuran nilai benar atau salah. Makna moral adalah prinsip baik buruk yang ada dan melekat dalam diri individu atau seseorang. Walaupun moral itu berada di dalam diri individu, tetapi moral berada dalam suatu sistem yang berwujud aturan. Paket 3. Konsep masyarakat merupakan kumpulan individu-individu yang mempunyai kepentingan sama. Misalnya, masyarakat desa, masyarakat petani, masyarakat kota. Pengertian dan hakikat bangsa adalah orang-orang yang bersamaan asal keturunan, adat, bahasa, dan sejarahnya, serta berpemerintahan sendiri, atau kumpulan manusia yang biasanya terikat karena kesatuan bahasa serta wilayah tertentu di muka bumi. Pengertian dan hakikat negara secara terminologi. Negara diartikan sebagai organisasi tertinggi di antara satu kelompok masyarakat yang mempunyai cita-cita untuk bersatu, hidup di dalam suatu kawasan, dan mempunyai pemerintahan yang berdaulat. Unsur-unsur negara meliputi wilayah, penduduk, pemerintahan, dan kedaulatan. Paket 4. Pengertian warga negara ialah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara.
Syarat-syarat yang mengenai kewarganegaraan ditetapkan dengan undang-undang. Adapun asas kewarganegaraan yang digunakan untuk menentukan seseorang masuk tidaknya seseorang sebagai warga negara ialah dengan dua cara. Pertama, asas keturunan atau ius sanguinis, dan yang kedua, asas tempat kelahiran atau ius soli. Paket 5. Hakikat demokrasi. Pemerintah diselenggarakan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Sejarah demokrasi di Indonesia ada 4. Pertama, periode 1945 sampai 1959, demokrasi parlementer. Kedua, periode 1959 sampai 1965. Periode ini dikenal dengan sebutan demokrasi terpimpin. Yang ketiga, periode 1965 sampai 1998. Pada masa pemerintahan Presiden Soeharto dengan demokrasi Pancasila. Yang terakhir, keempat, periode 1998 sampai sekarang. Periode ini sering disebut dengan Orde Reformasi karena erat kaitannya dengan gerakan reformasi yang menuntut pelaksanaan demokrasi dan HAM secara konsekuen. Nilai-nilai demokrasi. 1. Menyelesaikan pertikaian secara damai dan sukarela. 2. Menjamin terjadinya perubahan secara damai dalam suatu masyarakat yang selalu berubah. 3. Pergantian penguasa secara teratur. 4. Penggunaan paksaan sesedikit mungkin. 5. Pengakuan terhadap nilai keanekaragaman. 6. Menegakkan keadilan. 7. Memajukan ilmu pengetahuan. 8. Pengakuan atau penghormatan terhadap kebebasan. Paket 6. Konsep identitas nasional adalah ciri, jati diri, dan tanda-tanda yang melekat pada suatu negara. Unsur pembentuk identitas nasional ada 4. Pertama, suku. Kedua, agama. Ketiga, budaya. Dan keempat, bahasa. Konsep nasionalisme adalah sebuah situasi kejiwaan dalam wujud kesetiaan seseorang secara total diabadikan langsung kepada negara, bangsa atas nama sebuah bangsa. Paket 7. Integrasi nasional adalah penyatuan bagian-bagian yang berbeda dari suatu masyarakat menjadi suatu keseluruhan yang lebih utuh, atau memadukan masyarakat-masyarakat kecil yang banyak jumlahnya menjadi suatu bangsa. Selain itu, dapat pula diartikan bahwa integrasi bangsa merupakan kemampuan pemerintah yang semakin meningkat untuk menerapkan kekuasaannya di seluruh wilayah. Toleransi secara etimologi. Kata toleransi dalam bahasa Belanda adalah tolerantie dan kata kerjanya adalah toleran. Sedangkan dalam bahasa Inggris adalah tolerance dan kata kerjanya adalah tolerate. Toleran mengandung pengertian bersikap mendiamkan. Toleransi secara terminologi adalah menghargai paham yang berbeda dari paham yang dianutnya sendiri. Sikap menenggang atau menghargai, membiarkan, membolehkan. Pendirian atau pendapat, pandangan, kepercayaan, kebiasaan, kelakuan, dan sebagainya. Yang lain atau bertentangan dengan pendiriannya sendiri. Misalnya, toleransi agama adalah ideologi, ras, dan sebagainya. Paket 8. Fungsi Pancasila ada 3. Pertama, Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum. Kedua, Pancasila sebagai ideologi bangsa Indonesia. Ketiga, Pancasila sebagai jiwa dan kepribadian bangsa Indonesia. Kedudukan Pancasila adalah Pancasila dijadikan sebagai dasar negara atau ideologi negara, yang berarti bahwa Pancasila dipergunakan sebagai dasar untuk mengatur penyelenggaraan negara. Paket 9. Hakikat konstitusi adalah suatu piagam yang menyatakan cita-cita bangsa dan merupakan dasar organisasi kenegaraan suatu bangsa.
Tujuan konstitusi adalah membatasi tindakan sewenang-wenang pemerintah, menjamin hak-hak rakyat yang diperintah, menetapkan pelaksanaan kekuasaan yang berdaulat. Fungsi konstitusi adalah sebagai sarana dasar untuk mengawasi proses-proses kekuasaan, sebagai dokumen nasional dan alat untuk membentuk sistem politik dan sistem hukum negara. Perubahan Konstitusi Indonesia. 1. UUD 1945 atau 1945 sampai 1949. 2. Konstitusi RIS atau 1949 sampai 1950. 3. UUDS dari tahun 1950 sampai 1959. Yang keempat, UUD 1945 dari tahun 1959 sampai 1999. Kelima, UUD 1945 atau Amandemen 1 tahun 2000. Keenam, UUD 1945 atau Amandemen 2 tahun 2000. Ketujuh, UUD 1945 Amandemen ketiga atau tahun 2002. Kedelapan, UUD 1945 atau Amandemen keempat tahun 2000. Paket 10. Hakikat otoda atau otonomi daerah adalah otonomi daerah berarti kemandirian suatu daerah dalam kaitan pembuatan dan pengambilan keputusan mengenai kepentingan daerahnya sendiri. Sentralisasi dan desentralisasi. Sentralisasi adalah penyelenggaraan kekuasaan atau semua kewenangan pemerintahan dilakukan pemerintah pusat. Desentralisasi berarti wewenang mengatur atau mengurus pemerintah tidak semata-mata dilakukan oleh pemerintah pusat, melainkan dilakukan juga oleh satuan-satuan pemerintahan yang lebih rendah. Visi politik adalah otonomi daerah sebagai sebuah proses untuk membuka ruang bagi lahirnya kepala pemerintahan daerah yang dipilih secara demokratis, memungkinkan berlangsungnya penyelenggaraan pemerintah yang responsif terhadap kepentingan masyarakat luas dan memelihara suatu mekanisme pengambilan keputusan yang taat pada asas pertanggungjawaban publik. Visi ekonomi adalah visi otonomi daerah di bidang ekonomi, mengandung makna bahwa otonomi daerah di satu pihak harus menjamin lancarnya pelaksanaan kebijakan ekonomi nasional di daerah. Di pihak lain, mendorong terbukanya peluang bagi pemerintah daerah mengembangkan kebijakan lokal kedaerahan untuk mengoptimalkan potensi ekonomi di daerahnya. Visi sosial budaya, otonomi daerah harus diarahkan pada pengelolaan, penciptaan, dan pemeliharaan integrasi dalam harmonisasi sosial. Pada saat yang sama, isi otonomi daerah di bidang sosial dan budaya adalah memelihara dan mengembangkan nilai, tradisi, karya seni, karya cipta, bahasa, dan karya sastra lokal yang dipandang kondusif dalam mendorong masyarakat untuk merespon positif dinamika kehidupan di sekitarnya dan kehidupan global. 11 bidang pembagian kewenangan otonomi daerah. 1. Pertahanan. 2. Pertanian. 3. Pendidikan dan kebudayaan. 4. Tenaga kerja. 5. Kesehatan. 6. Lingkungan hidup. 7. Pekerjaan umum. 8. Perhubungan. 9. Perdagangan dan industri. 10. Penanaman modal. Dan terakhir 11. Koperasi. Paket 11. Ketahanan nasional ialah merupakan kondisi dinamis suatu bangsa yang meliputi segenap kehidupan nasional yang terintegrasi, berisi keuletan dan ketangguhan yang mengandung kemampuan mengembangkan kekuatan nasional dalam menghadapi dan mengatasi segala tantangan, ancaman, hambatan, dan gangguan baik yang datang dari dalam negeri ataupun dari luar negeri.
untuk menjamin identitas, integrasi, dan kelangsungan hidup bangsa dan negara, serta perjuangan mencapai tujuan nasional. Paket 12. Pengertian hak asasi manusia adalah hak dasar atau hak pokok manusia yang dibawa sejak lahir sebagai anugerah Tuhan yang Maha Esa, bukan pemberian manusia atau penguasa. Hak ini sifatnya sangat mendasar bagi hidup dan kehidupan manusia yang bersifat kodrati, yakni ia tidak bisa terlepas dari dan dalam kehidupan manusia. Hak asasi yang tercantum di Komisi HAM PBB. Pertama, hak hidup, kebebasan dan keamanan pribadi atau pasal 3. 2. Larangan perbudakan atau pasal 4. 3. Larangan penganiayaan atau pasal 5. 4. Larangan penangkapan, penahanan atau pengasingan yang sewenang-wenang atau pasal 9. 5. Hak atas pemeriksaan pengadilan yang jujur atau pasal 10. 6. Hak atas kebebasan bergerak atau pasal 13. 8. Hak atas kebebasan berpikir, menyuarakan hati nurani dan beragama atau pasal 18. 9. Hak atas mengemukakan pendapat dan mencurahkan pikiran, hak asasi manusia atau pasal 19. 10. Hak atas kebebasan berkumpul dan berserikat atau pasal 20. 11. Hak untuk turut serta dalam pemerintahan atau pasal 21. HAM dalam Islam adalah Piagam Madinah dan Deklarasi Kairo. Paket 13. Pluralisme ialah perspektif pemikiran dan gerakan yang ingin menghapuskan sekat-sekat primordialisme dalam pola dan proses interaksi sosial manusia dalam kehidupan. Unsur-unsur pluralisme adalah jenis kelamin, suku bangsa, agama, kebudayaan, keadaan ekonomi, pengaruh dalam masyarakat, asal-usul keturunan, dan tingkat pendidikan, dan lain sebagainya. Gender adalah pemilihan peran antara laki-laki dan perempuan yang dikonstruksikan oleh masyarakat setelah lahir. Paket 14. Masyarakat madani adalah masyarakat yang mengacu kepada nilai-nilai kebajikan umum yang disebut al-khair. Masyarakat seperti itu harus dipertahankan dengan membentuk persekutuan-persekutuan, perkumpulan, perhimpunan, atau asosiasi yang memiliki visi dan pedoman perilaku. Terima kasih telah menyaksikan. Semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe.